Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Sebelum kita memulai materi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Hari ini kita akan membahas materi mengenai teks petunjuk. Namun sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen video ini ya. Anak-anak pintar, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah melakukan percobaan bahwa lemon bisa menghasilkan energi listrik. Apakah kalian masih ingat langkah-langkah percobaan tersebut? Langkah-langkah percobaan yang kalian lakukan pada saat ditulis dalam sebuah tulisan akan menghasilkan sebuah teks petunjuk. Lalu, apa itu teks petunjuk? Mari kita bahas pada pertemuan kali ini. Teks petunjuk adalah teks yang berisikan mengenai cara melakukan suatu kegiatan atau cara membuat suatu benda. Sekarang, mari kita membuat teks petunjuk. Kita akan membuat teks petunjuk melakukan percobaan menghasilkan energi listrik dari kentang. Mari kita mulai dengan menuliskan judulnya terlebih dahulu. Judul teks petunjuk yang akan kita buat kali ini adalah cara membuat listrik dari kentang. Langkah selanjutnya adalah menuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan ini antara lain: pertama, beberapa buah kentang, masing-masing dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Yang kedua, kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik. Kamu dapat menggunakan kabel atau kawat yang sudah digunakan pada percobaan sebelumnya. Yang ketiga, 1 buah bola lampu senter. Yang keempat, penjepit buaya. Jika kamu tidak tahu, kamu bisa lihat pada gambar di samping. Yang kelima, seng dan logam. Jika tidak ada, kalian bisa menggantinya dengan menggunakan koin kuning dan koin putih sebagai kutub positif dan kutub negatif. Setelah kalian mengetahui bahan-bahan yang dibutuhkan, selanjutnya kita tuliskan cara kerjanya. Langkah kerja yang bisa dilakukan dalam percobaan kali ini adalah: yang pertama, tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong. Selanjutnya, hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya. Dan hubungkan pada bola lampu sehingga terbentuk rangkaian tertutup. Setelah semua rangkaiannya tersambung, maka didapatlah hasil, yaitu bola lampu akan menyala. Hal ini menunjukkan bahwa
Kentang bisa digunakan sebagai sumber energi listrik sederhana. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Tugas kalian kali ini adalah buatlah teks petunjuk melakukan percobaan menghasilkan energi listrik dari bahan-bahan lain yang ada di sekitar kalian. Silahkan kalian bisa membuatnya dari bahan-bahan apa saja yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tuliskan langkah-langkah kegiatan percobaan tersebut pada buku tugas masing-masing. Kemudian foto dan upload di Classroom. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif? Penggunaan energi alternatif adalah salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan. Karena energi alternatif ramah lingkungan. Berikut ini contoh pemanfaatan energi alternatif yang bisa dilakukan. Yang pertama, sebagai upaya menghemat bahan bakar, kita dapat menggunakan atau menciptakan kendaraan berbahan bakar listrik atau tenaga surya. Seperti yang sudah kita ketahui, belakangan ini sudah banyak diciptakan mobil listrik, motor listrik, bahkan sepeda pun ada yang bisa dicas menggunakan energi listrik. Selanjutnya, sebelum membangun gedung atau rumah, sebaiknya kita memperhatikan sistem pencahayaan yang baik supaya tidak terlalu banyak menggunakan energi listrik. Dengan sistem seperti ini, kita minimal pada siang hari rumah itu tidak harus menyalakan lampu karena sudah ada pencahayaan dari energi matahari. Anak-anak pintar, mari menambah wawasan dengan berliterasi. Bacaan yang akan kita baca kali ini berjudul Kewajiban dan Hak Kita Terhadap Lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya, energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Dalam pembangunan sebuah gedung, kita juga berkewajiban untuk memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misalnya, memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban kita terlebih dahulu.
Tugas berikutnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Yang kedua, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Yang ketiga, berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. Dan yang keempat, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi kita kali ini. Pesan dari Pawarta, gunakanlah energi dengan bijak untuk kebaikan generasi selanjutnya. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.